Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Snake Eyes G.I. Joe Origins yang rilis di tahun 2021 ini. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Scene dimulai dengan sebuah ingatan akan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana seorang ayah dibunuh dan dibakar di dalam rumahnya. Beruntung anaknya dapat melarikan diri dan bersembunyi. Dia melihat bagaimana orang yang membunuh ayahnya pergi. Dan dia pun ingat bagaimana orang yang membunuh ayahnya menyuruh sang ayah untuk melempar dadu terlebih dahulu. Menang hidup, kalah mati. Seluruh ingatan itu tertancap di ingatan sang anak. 20 tahun kemudian, si anak sudah hidup dewasa dan hidup dengan cara bertarung. Dan panggilannya adalah Snake Eyes. Sampai suatu saat, seseorang bernama Kenta mendatanginya dan menawarkan dia untuk bekerja kepadanya. Dengan imbalan, dia akan menemukan pembunuh ayahnya. 1 bulan kemudian, dia bekerja di pelabuhan sebagai pemotong ikan. Sebenarnya dia memotong ikan dan memasukkan senjata-senjata ke dalamnya untuk dikirim ke Jepang. Iya, tempat pemotongan ikan itu adalah penyamaran Yakuza untuk menyelundupkan senjata ke Jepang. Lalu Tommy memanggilnya, bosnya memanggil mereka. Tommy dituduh berkhianat. Kenta datang dan menyuruh Snake Eyes untuk menembak Tommy. Namun Snake menembak lantai dan kemudian membantu Tommy untuk melarikan diri. Namun dalam usaha pelarian itu, Snake terluka. Tommy yang merasa berhutang nyawa membawa Snake ke rumahnya di Jepang. Ternyata Tommy ini adalah penerus dari klan Arashikage, dan dia meminta agar Snake Eyes bergabung bersamanya. Untuk bergabung, Snake harus lulus 3 ujian. Klan Arashikage dijaga oleh Heart Master dan Blind Master, dan di ujian pertama, Snake Eyes menghadapi Heart Master. Ujian pertama adalah kerendahan hati. Malam itu, Snake yang berhasil melewati ujian pertama turut dalam makan malam bersama. Dan Tommy menyampaikan kalau dia membutuhkan orang seperti Snake untuk berada di sampingnya dan berjuang bersama. Selesai perjamuan, Snake meminjam motor untuk pergi ke suatu tempat. Dia menuju ke tempat Yakuza. Ternyata Snake memiliki perjanjian dengan Kenta. Kenta meminta pusaka dari klan Arashikage bermata matahari dan sebagai balasannya dia akan menyerahkan pembunuh dari ayah Snake. Paginya Snake menanyakan kenapa rumah atau lebih tepat disebut kastil memiliki keamanan seperti benteng. Dan Tommy menceritakan kalau ada pusaka keluarganya yang dijaga di sana, dan hanya neneknya, para master, dan dirinya yang mempunyai akses ke tempat pusaka. Tommy pun memberikan Snake sebuah pedang sebagai hadiah telah lulus ujian pertama. Snake mencari di mana pusaka itu disembunyikan. Ketika sedang mencari, dia menemukan ada lokasi yang dijaga ketat. Namun Akiko melihatnya dan menanyakan apa yang ia lakukan. Snake beralasan dia sedang jalan-jalan dan berniat serius dengan latihannya. Dan Akiko pun mengajaknya untuk berlatih. Tommy menghubungi Akiko dan memberitahukan kalau Kenta sedang menyelundupkan senjata ke Jepang. Dan lokasinya di Shinjuku. Tommy pun berniat menghadangnya sendiri. Akiko dan Snake pun mengajukan diri untuk menemaninya. Mereka bertiga masuk dan menyerang tempat penyimpanan senjata. Sayangnya, Tommy dapat dikalahkan oleh Kenta. Dan Kenta pun berhasil kabur karena Snake memotong kabel menara untuk menghalangi Akiko. Peti-peti senjata itu bergambarkan kobra. Dengan senjata sebanyak itu, Kenta bersiap untuk berperang dengan klan Arashikage. Dan karena itu pula, Akiko segera menghubungi Scarlet untuk meminta bantuan. Scarlet adalah anggota pasukan elit khusus G.I. Joe. Dan saat itu, beberapa anggota Cobra tengah membututinya. Namun tentu Scarlet berhasil melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Cobra adalah organisasi teroris yang berusaha untuk melakukan revolusi global dengan menyebar kekerasan, pemerasan, dan ketakutan. Scarlet mengirimkan data tentang kasus yang sedang diselidikinya. Ada petinggi Cobra dengan nickname Baroness yang belum lama diketahui berada di Jepang. Dia telah melakukan banyak teror hingga membunuh ratusan orang. Jika Kenta bekerja sama dengannya, maka ancaman yang mereka hadapi sangatlah berbahaya. Snake terlihat sangat terganggu dengan informasi yang dia dapatkan. Ia segera pergi menuju ke tempat Kenta. Akiko yang melihatnya segera membuntuti, namun Snake berhasil lolos darinya. Snake menemukan kalau Baroness berada di tempat Kenta. Ia kecewa karena Kenta tidak pernah memberitahukannya kalau dia bekerja untuk teroris. Tapi Baroness mengingatkan kalau mereka mempunyai perjanjian yang saling menguntungkan. Kenta ingin kehancuran klan Arashikage.
Arashikage memiliki benda yang Cobra inginkan, dan Cobra memiliki orang yang Snake inginkan. Dia memberi Snake waktu 3 hari untuk mendapatkan pusaka itu. Malam itu, Snake menjalani ujian yang kedua. Ujian kedua adalah menghadapi kelemahan, ketakutan, dan rasa bersalah. Snake menyadari kalau dadu yang dipakai pembunuh ayahnya bukanlah dadu biasa. Dadu itu akan selalu memberikan angka 1 dan 1. Snake Eyes. Snake menyelinap ke daerah yang dijaga ketat, namun sensor pengamanan mendeteksinya. Ia pun segera pergi dari situ. Akiko yang menyadari segera mengejarnya, tapi lagi-lagi Snake berhasil mengelabuinya. Snake menceritakan alasan kenapa Akiko tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dirinya adalah karena dari awal semua palsu. Dirinya sendiri tidak dapat menemukan informasi apapun tentang ayahnya yang dibunuh waktu dirinya masih kecil. Bahkan nama dirinya pun palsu. Akiko memberitahunya untuk mengosongkan hatinya, karena jika tidak, dia tidak akan dapat melewati ujian yang ketiga. Ujian ketiga pun dimulai. Ternyata ujian ketiga ini adalah masuk ke dalam sarang 3 anaconda besar. Anaconda ini tidak akan menyerang orang yang memiliki hati yang tulus. Namun Snake gagal dalam ujian ini. Ular itu menyerangnya, dan Akiko menyelamatkannya. Tapi karena itu, Akiko yang sudah melanggar peraturan mendapatkan hukuman. Snake membelanya dan mengatakan kalau semua itu adalah salahnya, karena hatinya tidaklah murni. Yang dia inginkan adalah balas dendam terhadap pembunuh ayahnya. Kejujurannya membuat dirinya diampuni, tapi tidak diterima di Arashikage. Ia meminta maaf kepada Tommy karena telah mengecewakannya. Namun ia juga memanfaatkan momen itu untuk mengambil sampel darah dari Tommy. Snake kembali menyusup ke dalam kastil Arashikage dan memancing mereka dengan alarm palsu. Tommy yang mendengar alarm segera memeriksa pusaka Arashikage yang ternyata masih berada di tempatnya. Snake yang mengawasi dari luar pun melihat semuanya. Setelah Tommy dan Akiko pergi, Snake masuk ke dalam tempat penyimpanan dan mencuri pusaka itu. Namun ketika akan pergi, Akiko menghadangnya. Snake pun berhasil menjatuhkan Akiko dan segera pergi dari sana. Tommy dan Akiko pun berjanji kalau mereka akan menemukan dan mengembalikan pusaka mereka. Snake menyerahkan pusaka itu kepada Kenta. Setelah Kenta mencoba kemampuan pusaka itu, ia memberikan orang yang dicari oleh Snake. Snake akhirnya bertemu dengan pembunuh ayahnya, tapi di situ ia mengetahui kalau orang itu ternyata adalah anggota Cobra juga. Orang itu membunuh ayahnya karena perintah dari organisasi. Snake menyadari kalau dirinya sudah dimanfaatkan. Snake bergegas kembali ke kastil sementara Tommy dan Akiko mengejarnya. Dia menyadari kalau ada yang membuntukinya dan segera menyerang Yakuza yang ada di belakang Tommy dan Akiko. Akiko menyadari kalau Snake bertarung di pihak mereka. Snake pun segera memberitahu Tommy kalau Kenta memiliki pusakanya dan sedang menuju kastil. Kenta bersama Baroness dan pasukannya menyerang kastil. Scarlet pun datang membantu. Akiko memutuskan untuk membantu Snake, namun Tommy berniat membunuhnya. Namun akhirnya Tommy bersedia bekerja sama dengan Snake untuk menghentikan serangan Kenta. Sementara itu di kastil, pasukan Kenta mulai mendesak Arashikage. Nenek Tommy, ketua klan Arashikage pun tertangkap, dan Baroness meminta pusaka itu diserahkan karena Kenta sudah mencapai tujuannya. Namun Kenta mengkhianatinya. Kenta hampir membunuh nenek Tommy, tapi karena mendapat kabar kalau Tommy datang dan menyerang, dia segera pergi. Di tengah kondisi seperti itu, Scarlet menawarkan kerjasama sementara kepada Baroness, dan akhirnya aliansi sementara G.I. Joe, Arashikage, dan Cobra terbentuk. Keadaan berbalik. Dengan kehadiran Tommy, Snake, Akiko, ditambah aliansi sementara tadi, Kenta dan pasukannya terdesak. Dan sekarang, tinggal Kenta sendiri. Pusaka itu berhasil direbut kembali oleh Tommy, dan Tommy menggunakannya untuk menyerang Kenta. Karena itu pula dia dihardik oleh sang nenek. Namun Kenta berhasil lari, dan Snake mengejarnya. Snake berhasil mengejar Kenta, namun sayang Kenta lebih kuat.
Dia terluka dan melihat lubang sarang anaconda. Namun kali ini, Snake yang sudah tidak dipenuhi oleh dendam, selamat dari para anaconda itu. Pagi harinya, sang nenek mengumumkan kalau dia akan menjadi penerus terakhir klan. Tommy dianggap tidak pantas memimpin karena dia menggunakan kekuatan pusaka. Klan mereka bersumpah untuk menjaganya, tapi tidak untuk menggunakannya. Karena itu pula Tommy marah dan pergi meninggalkan klannya. Sebelum pergi, dia mengancam Snake kalau dia akan mengambil nyawanya jika mereka bertemu lagi. Snake berniat mencari Tommy. Akiko memberikan seragam ninja untuk Snake. Scarlet muncul dan memberi informasi kalau ayahnya adalah salah satu anggota G.I. Joe, dan ayahnya menyembunyikan informasi tentang Snake dari siapapun. Itu alasan kenapa tidak ada informasi apapun tentang mereka. Terbuka juga alasan kenapa ayahnya dibunuh oleh Cobra. Ayahnya ketahuan saat sedang mengintai salah satu markas Cobra. Scarlet pun bilang kalau Snake dapat menjadi G.I. Joe, tapi Snake ingin mencari Tommy dan membawanya pulang terlebih dahulu. Dan bersamaan dengan tawaran dari Baroness kepada Tommy untuk bergabung dengan Cobra, film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Cukup menarik bukan? Gue ingin sedikit memberikan opini pribadi tentang film ini. Film ini dibalut dengan nuansa cyberpunk. Keren banget. Alur ceritanya sebenarnya sederhana, hanya saja beberapa twist yang terjadi membuat seolah Snake tidak memiliki pendirian. Snake diceritakan sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, di mana dia bisa dengan sangat mudah mengalahkan Akiko. Masuk ke kastil dengan penjagaan seketat itu, mencuri pusaka, dan lari dari sana tanpa terluka sedikit pun. Seolah-olah ada missing link yang tidak diceritakan. Beberapa pergerakan kamera pun terasa mengganggu, dan ada gambar kelahiannya berasa ada yang kurang. Walau begitu, secara keseluruhan, film ini tetap menarik untuk ditonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau perbedaan pendapat. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.